VOA This Morning. Inilah VOA This Morning, Kamis 25 November 2024 bersama saya Nur Hadi Sucahyo, produser kami Jimmy Manan, dan operator Zuber El Tayyib, mengudara langsung dari studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Selamat pagi pendengar semua, selamat pagi juga teman-teman radio afiliasi seluruh Indonesia yang turut menyiarkan acara ini. Terima kasih untuk Anda semua karena setia bersama kami hingga pagi ini. Kami di VOA akan menyajikan berbagai laporan informatif dan menarik. Yang pertama, bagaimana nasib Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO pasca terpilihnya kembali Trump. Amerika Serikat dalam arti yang sangat nyata merupakan penjamin keamanan Republik Polandia serta seluruh aliansi Atlantik Utara. Dari tanah air, Indonesia mendukung upaya penangkapan Netanyahu oleh Mahkamah Kriminal Internasional. Indonesia menekankan bahwa surat perintah penangkapan tersebut harus dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan hukum internasional. Langkah ini sangat krusial untuk mengakhiri pendudukan ilegal Israel di wilayah Palestina dan memajukan pembentukan negara Palestina yang merdeka sesuai dengan prinsip-prinsip two-state solution. Siaran kami dapat juga disimak di laman www.voaindonesia.com atau melalui podcast di platform langganan Anda. Untuk mengawali rangkaian laporan itu, saya akan bacakan sejumlah berita dunia. Presiden Amerika Serikat terpilih Donald Trump sangat prihatin dengan peningkatan pertempuran antara Rusia dan Ukraina. Hal itu disampaikan Mike Waltz, penasehat keamanan nasional yang dipilih Trump, kepada televisi Fox News pada Minggu. Dia mengatakan bahwa perang tersebut harus diarahkan kepada sebuah akhir yang bertanggung jawab. President Trump has been very clear about the need to end this conflict. And so what we're need to be discussing is who's at that table, whether it's an agreement, an armistice. Presiden Trump sangat jelas tentang kebutuhan untuk mengakhiri konflik ini. Dan juga apa yang harus didiskusikan adalah siapa yang akan berunding, apakah itu sebuah kesepakatan atau gencatan senjata, bagaimana menghadirkan kedua belah pihak ke meja perundingan, dan kemudian apa kerangka kerja untuk sebuah kesepakatan, kata Waltz. Ketika berkampanye untuk meraih kembali jabatan presiden, Trump telah mengatakan bahwa dia akan mampu mengakhiri perang Rusia di Ukraina dalam 24 jam. Pada Kamis lalu, Rusia menembakkan senjata jarak menengah baru ke wilayah Ukraina untuk pertama kalinya, yang menjadi bagian dari peningkatan tajam ketegangan pekan ini. Banjir menyapu sebagian wilayah Inggris ketika warga baru bangun pagi pada Minggu dan mendapati rumah serta jalan-jalan tergenang banjir setelah badai Bert menghantam negara itu. Banjir di Pontypridd, sebuah kota kecil di Wales di dekat Cardiff, membuat warga harus berjuang melawan air yang meninggi. Mereka juga secara sukarela berkelompok membantu membersihkan air dari rumah-rumah warga dan jalanan menggunakan berbagai macam ember. Victor, seorang warga setempat, bercerita tentang bencana ini. See on news, happens in Spain, globally, and then it happens to you, and it's like, oh, right, well, how do we handle it? And it's just, some of them having a cuppa, some like me panicking, going away. It's just, everyone's got their own way. Ini bukan sesuatu yang Anda pikir akan terjadi pada Anda. Anda melihat dalam berita banjir seperti ini terjadi di Spanyol, di seluruh dunia, dan kemudian bencana ini ternyata juga melanda Anda. Lalu kita bertanya apakah kita bisa menanganinya. Sejumlah orang santai dan tetap menikmati secangkir teh mereka, dan sebagian yang lain seperti saya panik dan menghindar. Masing-masing punya caranya sendiri, kata Victor. Di Hebden Bridge, sebuah kota kecil di Yorkshire Barat, para petugas pemadam kebakaran berencana memulihkan fungsi sebuah jalan utama di kota itu. Mereka menghabiskan pagi untuk memindahkan genangan air dari jalan menggunakan pompa-pompa dan dialirkan kembali ke sungai setempat. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dalam pembicaraan telepon dengan mitranya dari Rusia, Vladimir Putin pada Minggu, mengatakan bahwa dia ingin memperluas perdagangan antara kedua negara. Meski dengan cepat mengutuk serangan Rusia ke Ukraina,
Turki menyatakan berada dalam posisi netral dalam perang ini dan tidak mengikuti penerapan sanksi-sanksi Barat kepada Moskow. Erdogan membenarkan kebijakan tersebut karena ketergantungan Turki terhadap minyak dan gas dari Rusia. 5 perusahaan Turki menjadi sasaran sanksi-sanksi dari Amerika Serikat pada September 2023 karena memasok produk-produk dan berbagai layanan ke perusahaan pertahanan Rusia. Para pejabat Pakistan mengumumkan gencatan senjata selama 7 hari pada Minggu setelah baku tembak sektarian yang mengerikan selama beberapa hari di distrik Kuram di barat laut negara itu. Baku tembak itu telah menewaskan sekurangnya 82 orang dan melukai 156 lainnya. Pakistan adalah sebuah negara mayoritas Sunni, tetapi Kuram di provinsi Khyber Pakhtunkhwa dekat perbatasan dengan Afghanistan memiliki populasi Syiah yang besar, dan komunitas ini telah bertikai selama beberapa dekade. Kedua belah pihak setuju gencatan senjata selama 7 hari, di mana mereka juga akan melakukan pertukaran tahanan dan saling mengembalikan jenazah, kata Muhammad Ali Saif, juru bicara pemerintah Provinsi Khyber Pakhtunkhwa. Seorang pejabat setempat lainnya mengatakan kepada AFP bahwa berbagai upaya telah dilakukan untuk mengembalikan hingga 20 orang yang hilang di kedua pihak. Pertikaian terakhir dimulai pada Kamis lalu ketika 2 konvoi Muslim Syiah yang melakukan perjalanan di bawah pengawalan polisi secara terpisah diserang, menewaskan setidaknya 43 orang dan memicu pertempuran bersenjata selama 2 hari. Demikian berita dunia dari VOA di Washington. Saya Nur Hadi Sucahyo. Pendengar, sekutu-sekutu NATO sedang mempersiapkan hubungan transatlantik yang berpotensi bergejolak menyusul kemenangan Donald Trump dalam pemilu Amerika Serikat. Selama masa jabatan pertamanya, Trump berulang kali mencaci sekutu-sekutu Amerika karena tidak mengeluarkan dana yang memadai untuk pertahanan. Simak laporan Henry Ridgwell, disampaikan Arif Budiman. Para pejabat Amerika Serikat pekan lalu menghadiri pembukaan pangkalan pertahanan rudal balistik Amerika di Polandia yang telah direncanakan sejak tahun 2008. Warsawa memuji komitmen yang ditunjukkan oleh Presiden Amerika Serikat. Presiden Polandia, Andrzej Duda, mengatakan Amerika Serikat dalam arti yang sangat nyata memang merupakan penjamin keamanan Republik Polandia serta seluruh aliansi Atlantik Utara. Amerika Serikat dalam arti yang sangat nyata merupakan penjamin keamanan Republik Polandia serta seluruh aliansi Atlantik Utara. Itu pernyataan hangat untuk Washington, namun di balik semua itu ada kegelisahan terkait komitmen Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap keamanan Eropa. Pada tahun 2017, Trump menyebut NATO sebagai usang dan berulang kali mengkritik sekutu-sekutu Amerika Serikat di NATO. 23 of the 28 member nations are still not paying what they should be paying. 23 dari 28 negara anggota masih belum membayar jumlah yang seharusnya mereka bayar untuk pertahanan mereka. Ini tidak adil bagi masyarakat dan pembayar pajak Amerika Serikat. Pada KTT NATO tahun 2018, para sekutu mengatakan Trump mengancam akan menarik Amerika keluar dari aliansi tersebut jika negara-negara Eropa tidak meningkatkan belanja militer. Trump mengaku pernyataannya membuahkan hasil. Semua orang telah sepakat untuk meningkatkan komitmen mereka secara substansial. Mereka akan meningkatkannya ke tingkat yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Para sekutu NATO akan mendapat tekanan baru untuk mengeluarkan lebih banyak uang ketika Trump mulai menjabat, kata Fabrice Pottier, mantan kepala perencanaan kebijakan NATO yang kini menjabat sebagai CEO Rasmussen Global, perusahaan konsultan politik internasional. I'm not so sure we can talk about an existential threat to NATO like Saya tidak begitu yakin kita bisa membicarakan ancaman nyata terhadap NATO seperti yang terjadi pada tahun 2018. Namun Anda dapat mengandalkan Trump untuk melakukan tawar-menawar yang sangat sulit. Penekanan ekstra tidak hanya pada upaya mencapai kurang lebih target 2%, tapi mungkin menetapkan target 2,5 atau 3% pada pertemuan puncak NATO berikutnya pada bulan Juni di Den Haag. Pendekatan seperti ini kemungkinan besar akan disambut baik oleh banyak negara Eropa setelah invasi Rusia ke Ukraina. Arif Budiman, VOA Washington.
Texas Selatan tetap menjadi salah satu tujuan utama migran berusia di bawah 18 tahun yang memasuki Amerika tanpa dokumen atau pendamping dewasa. Meskipun terjadi penurunan jumlah penyeberangan pada 2024 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, bahaya yang dihadapi anak-anak ini tetap memprihatinkan. Victor Hugo Castillo melaporkan dari Texas, disampaikan Evra Maseva. Pendengar, perjalanan menuju Amerika sangat berbahaya dan menakutkan bagi setiap migran, terlebih lagi bagi anak-anak. Alih-alih risiko itu, sepanjang tahun 2024 ini ada lebih dari 110.000 anak migran di bawah umur yang bepergian tanpa pendamping, tanpa orang tua atau wali yang bertanggung jawab atas mereka. Dan telah ditangkap oleh agen patroli perbatasan Amerika, CBP, karena menyeberangi perbatasan selatan secara ilegal. Juru bicara patroli perbatasan Christina Smallwood mengatakan, setelah ditemukan, anak-anak itu diberi perawatan dasar. Agen-agen perbatasan akan memastikan anak-anak di bawah umur itu berada dalam keadaan sehat dan mendapat perawatan medis jika mereka membutuhkannya. Setelah itu, mereka dibawa ke pusat pemrosesan. Lebih dari separuh anak-anak tanpa pendamping yang ditangkap pada tahun 2024 ini ditemukan di Texas Selatan dengan 60.040 anak. Disusul Arizona dengan 31.114 anak dan California dengan lebih dari 11.000 anak. Ironisnya, di bagian lembah Rio Grande ini kami melihat begitu tingginya persentase anak-anak tanpa pendamping. Meskipun ada penurunan jumlah anak-anak tanpa pendamping yang tertangkap di perbatasan, isu ini masih menjadi masalah yang mendesak. Direktur di tempat penampungan Senda de Fit, Hector Silva, khawatir akan bahaya yang dihadapi anak-anak di bawah umur ini. Saya memahami ada begitu banyak situasi dan keadaan yang membuat mereka membiarkan anak-anak menyeberang perbatasan sendiri. Tapi tolong jangan abaikan anak Anda. Alih-alih permohonan yang disampaikannya itu, Silva memperingatkan agar tidak terburu-buru menjustifikasi penyebab tingginya jumlah anak tanpa pendamping yang menyeberangi perbatasan Amerika. Karena meskipun ada orang tua yang sudah berada di Amerika dan mungkin meminta anak-anaknya supaya datang agar dapat bersatu dengan mereka sebagai keluarga, ada juga orang tua lain yang memulai perjalanan bersama-sama tapi kemudian terpisah karena situasi tak terduga di Meksiko. Bayangkan jika ada satu keluarga migran diculik, tidak memiliki uang sepeser pun, kehilangan segala-galanya, lalu memutuskan tinggal di dekat perbatasan. Dalam situasi seperti ini, orang tua mungkin perlu menemukan cara bagi anak-anak mereka untuk melintasi perbatasan sendirian meskipun beresiko menghadapi bahaya. Badan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan CBP mengatakan resikonya memang sangat besar. Agen-agen CBP di perbatasan pada akhir Oktober lalu menyelamatkan 4 anak-anak yang ditinggalkan oleh seorang penyelundup di atas rakit yang menelusuri sungai Rio Grande. Jangan ambil resiko, mendaftarlah secara legal lewat aplikasi CBP One untuk memasuki Amerika. Namun demikian, tidak semua migran memenuhi syarat untuk memasuki Amerika secara legal. Aksi kekerasan, kemiskinan, dan terbatasnya kesempatan di tanah air mereka membuat banyak migran bersedia mengambil resiko apapun untuk mengejar masa depan yang lebih baik. Pendengar, kita beralih ke tanah air. Indonesia menilai perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant yang dikeluarkan oleh Mahkamah Kriminal Internasional pada Kamis lalu merupakan langkah signifikan untuk mewujudkan keadilan bagi rakyat Palestina. Fathiah Wardah, reporter VOA melaporkannya dari Jakarta. Sehari setelah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant bersama dengan seorang mantan komandan Hamas dengan alasan tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, juru bicara ICC Fadi Al-Abdallah mengatakan pihaknya terikat untuk menerapkan hukum dan tidak dapat mempertimbangkan dampak politis dari keputusannya. Oleh karena itu, ia menyerukan kepada negara-negara pihak untuk mempertahankan mandat dan integritasnya. Dalam wawancara dengan UN News pada hari Jumat, Fadi Al-Abdallah juga mengatakan surat perintah penangkapan ini merupakan langkah pertama dalam tahap awal suatu kasus, bukan keputusan, tegasnya. Meskipun Israel dan Amerika yang memang bukan anggota ICC menolak surat perintah penangkapan itu, banyak pihak yang menyambut baik ketegasan ICC termasuk Indonesia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Rolian Shah Sumirat, mengatakan Indonesia mendukung sepenuhnya terhadap semua inisiatif yang bertujuan untuk memastikan akuntabilitas atas kejahatan yang dilakukan oleh Israel di Palestina, termasuk yang ditempuh oleh ICC. Ditambahkannya,
Indonesia menekankan bahwa surat perintah penangkapan tersebut harus dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan hukum internasional. Langkah ini sangat krusial untuk mengakhiri pendudukan ilegal Israel di wilayah Palestina dan memajukan pembentukan negara Palestina yang merdeka sesuai dengan prinsip-prinsip two-state solution. Pengamat hubungan internasional di Universitas Diponegoro Muhammad Roshidin menilai keluarnya surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan Gallant merupakan langkah yang perlu diapresiasi dan ini merupakan sebuah kebijakan berani yang diambil oleh ICC yang diharapkan bisa meredakan perang Gaza. Tapi lanjutnya dalam konteks politik internasional, hukum internasional itu susah sekali ditegakkan. Jadi saya sangat skeptis apabila surat ini akan dilaksanakan sepenuhnya oleh negara-negara. Karena faktanya sampai sejauh ini 124 negara sudah meratifikasi Statuta Roma. Tapi banyak juga yang belum ratifikasi, termasuk Indonesia juga bukan negara yang meratifikasi Statuta Roma. Berbicara beberapa jam setelah dikeluarkannya surat itu, PM Netanyahu mengutuk surat ICC tersebut, menyebutnya hari dikeluarkannya surat itu sebagai hari yang kelam dalam sejarah bangsa Israel. Ia menyebut ICC bersikap bias terhadapnya dan bahwa majelis itu mengalami kebangkrutan moral. What in God's name are they talking about in The Hague? Demi Tuhan, apa yang mereka bicarakan di Den Haag, faktanya sederhana, tidak ada perang yang lebih adil daripada perang yang dilancarkan Israel di Gaza setelah Hamas menyerang kami tanpa alasan, melancarkan pembantaian terburuk terhadap orang-orang Yahudi sejak Holocaust, ujar Netanyahu. Hamas memang melancarkan serangan ke selatan Israel pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan 1.200 orang. Dari Jakarta, Fatia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.